Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ogebro88. Semoga tetap betah. Nah, kita masih pada operasi hitung bilangan bulat. Khusus pada video kali ini saya hanya akan membahas tentang sifat-sifat pada operasi hitung bilangan bulat. Jadi bilangan bulat punya beberapa sifat khusus. Yaitu apa saja? Sifat-sifat yang akan kita bahas. Yang pertama ada sifat komutatif. Komutatif itu yang bagaimana? Komutatif itu pertukaran. Nah, sifat ini hanya terjadi pada penjumlahan dan juga pada perkalian. Artinya sifat pertukaran ini tidak berlaku. Nah, begini, tidak berlaku itu pada pengurangan sama pembagian. Nah, contohnya bagaimana sifat ini? Biasanya kalau kita punya 4 ditambah 2 itu nilainya sama dengan 2 ditambah 4. Jadi mau dibolak-balik, kita salah nulis seperti apapun, hasilnya akan sama, masih benar. Misalnya lagi 7 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 7 ditambah 3 ditambah 4. Kamu hitung dulu. Nah, yang mana misalnya? Nah, itu gampang. Bisa. Jadi ini menggunakan sifat pertukaran. Jadi yang ditukar ininya. Ya. Nah, atau misalnya 2 dikali 5 itu nilainya sama dengan 5 dikali 2. Mau dibolak-balik seperti apapun, hasilnya sama. Itu yang disebut dengan sifat komutatif. Kalau pengurangan, nah pengurangan tidak bisa. Kenapa? Contoh, 4 dikurangi 1 itu kan sama dengan 3. Tapi kalau 1 dikurang 4, nah ini kan tidak sama dengan 3. Maka ini bukan komutatif. Jadi pengurangan dan pembagian tidak punya sifat komutatif. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Asosiatif itu pengelompokan. Sama, ini juga hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Nah, sifat asosiatif. Asosiatif berarti misalnya saya punya 2 ditambah 3 ditambah 4. Biasanya kita kan kerjakan 2 tambah 3 dulu. Nah, ini boleh kita kerjakan misalnya 2-nya nanti dulu. Kita kerjakan 3 tambah 4-nya dulu. Nah, mana yang didahulukan? Nah, itu boleh. Karena ini pada penjumlahan, maka semua operasi hitung ini harus penjumlahan. Tidak boleh ada pengurangan. Misalnya begini, 2 ditambah 3 dikurang 4. Ini sama dengan 2 ditambah dalam kurung 3 dikurang 4. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh, kenapa? Karena kalau nanti misalnya kebetulan yang ini pas hasilnya masih sama. Tapi nanti kalau misalnya soalnya begini, 2 dikurang 3 ditambah 4. Nah, ini dahulu. Kemudian yang ini 2 dikurangi 3 tambah 4. Nah, ini tidak sama. Kalau ini masih sama. Tapi tidak boleh ya. Jangan kalau nemu pengurangan. Nah, jangan gunakan sifat ini. Kenapa? Kebetulan ini sama. Yang ini yang beda. 2 dikurangi 3 minus 1 ditambah 4. Hasilnya adalah 3. Nah, yang sebelah sini 2 dikurangi 3 tambah 4 7. Nah, 2 kurang 7 minus 5. Nah, kan tidak sama. Jadi tidak boleh. Perkalian juga begitu. 2 kali 5 dikali 6 sama dengan, misal kita hitung ini dulu, atau 2 dikali 5 dikali 6. Kita hitung yang belakang dulu, mau depan dulu atau belakang dulu, hasilnya tetap sama. Itu pengelompokan. Gitu ya. Jadi saya pikir ini sangat mudah. Nah, sifat terakhir dari operasi hitung bilangan bulat yaitu distributif. Kalau di SD sifat yang dibahas hanya ada 3. Nanti kalau di SMP ada sekitar 5. Nah,
penyebaran ini hanya terjadi pada perkalian. Jadi hanya pada perkalian. Yang bagaimana itu? Nah, jadi kalau kita punya bentuk misalnya A dikali B ditambah C, itu sama kayak kita menghitung A dikali B dulu, hasilnya berapa, terus ditambah dengan A dikali C dulu, hasilnya berapa. Ini kurang-kurungnya ini. Nah, sifat sama dengan begini ini artinya berlaku dibolak-balik. Dari ini ke sini begini atau dari sini ke sini. Contoh, kalau kita biasanya punya 2 dikali 3 ditambah 4 itu sama dengan, ini bisa kita hitung 2 dikali 3 terus hasilnya ditambah dengan 2 kali 4. Yang model seperti ini namanya sifat distributif. Atau saya balik, misal saya punya 5 dikali 9 ditambah dengan 5 dikali 11. Nah kayak gini kan ngitungnya agak banyak. Ini saya balik, berarti dari sini ke sini. Nah yang sama angka berapa? Angka 5, berarti saya tulis 5 dikali dalam kurung baru sisanya 9. Karena ini operasinya ditambah, maka di sini ditambah dengan 11. Nah begini, sehingga 5 dikali 20 sama dengan 100. Nah ini sifat-sifat kayak gini ini berlaku bolak-balik. Jadi bisa dari yang seperti ini kemudian dipecah tanpa begini satu-satu, atau dari yang satu-satu seperti ini. Nah kita jadikan kelompok begini. Nah ini sifat ini disebut dengan sifat distributif. Nanti kalau kamu masuk di SMP kelas 1, kamu akan banyak menggunakan sifat distributif. Apalagi kalau kamu sudah belajar tentang aljabar. Nah, itu nanti mesti banyak menggunakan sifat distributif. Nah, kita punya latihan misalnya. Kalau saya punya begini tadi, ini termasuk sifat apa tadi? Nah, 13 ditambah min 18 itu sama dengan min 18 ditambah 13. Ini kan hanya diapakan? Ini hanya ditukar, dibolak-balik saja kan? Berarti dia sifat masuk ke dalam sifat komutatif. Kemudian yang kedua misalnya 2 ditambah dalam kurung min 12 ditambah 8 sama dengan 2 ditambah min 12 ditambah 8. Yang mula-mula dikerjakan yang belakang, sekarang yang dikerjakan yang depan dulu. Nah, ini masuk kategori sifat asosiatif. Jadi cirinya sifat asosiatif adalah pada tanda kurungnya yang berpindah tempat. Nah begini. Kemudian yang ketiga, ini dikali, angkanya sama 4. Jadi 4 gini. Nah ini berarti termasuk sifat distributif. Sekarang yang 2 ini bagaimana? Nah yang 2 ini tandanya kurungnya di sini. Tetap kurungnya di belakang. Tapi yang berubah apa? Tadi 9-nya di depan, sekarang 9-nya di belakang. Berarti ini berarti ditukar, dibalik saja. Berarti dia sifat komutatif. Itu kan gampang ya. Yang terakhir 2 dikali 5 ditambah 2 kali 6 ditambah 2 kali 3 loh. Ini 2, ini 2, ini 2. Sini 2 dikali 5, 6, min 3. 5, 6, min 3. Berarti ini termasuk penyebaran. Berarti ini distributif. Cirinya distributif apa? Yang angkanya yang kembar itu berapa kali, kemudian dikali. Nah sisanya itu tadi dimasukkan dalam satu wadah, yaitu dalam kurung. Nah gampang ya. Saya pikir itu cukup untuk mengenal sifat-sifat operasi hitung. Nah tetap belajar, tidak bisa dihafal. Silakan banyak latihan, ambil dari buku-buku atau kita bisa cari di internet tentang contoh-contoh soal sifat-sifat pada operasi hitung bilangan bulat.
Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa untuk dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.